Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Ke-10 anaknya terdiam. Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. Namun, aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil Jurukid untuk menentukannya. Di hadapan patung dewa tertinggi Ka'bah, Jurukid meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit atau anak panah. Kemudian ia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu Abdul Muthalib, mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya, apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Malam harinya, dengan tubuh lelah Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidur, dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam, temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya, dia mengajak Harits menggali dan menggali lebih giat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan Abdul Muthalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat, ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isaf dan Naila, air membersit. Air Harits, lihat ada air, seru Abdul Muthalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus. Ayah, ayo gali terus. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzaz bin Amir dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, pinta mereka. Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib di antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kit anak panah. 2 anak panah dibuat Ka'bah, 2 buat aku dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul itu disetujui. Jurukid mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah. Oleh karena itu, Abdul Muthalib dapat meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Abdul Muthalib memasang pedang-pedang itu di depan Ka'bah, sedangkan
pelana-pelana emas ditaruh di dalam rumah suci itu sebagai perhiasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.